Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Larasati Putri Riyadi. Saya Farzi Mandat. Dan saya Ayub Azhari. Di sini kami akan mempresentasikan materi kepribadian Marxian dari Erich Fromm. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Al-Farizi. Kepribadian Marxian terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama ialah kondisi eksistensi manusia, yang kedua ialah tipologi sosial, ketiga aplikasi, dan keempat evaluasi. Kondisi eksistensi manusia terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ialah dilema eksistensi. Mengikuti filsafat dualisme, semua gerak di dunia dilatar belakangi oleh pertentangan dua kelompok ekstrim, tesa dan antitesa. Pertentangan itu akan menimbulkan sintesa yang pada dasarnya dapat dipandang sebagai tesa baru yang akan memunculkan antitesa yang lain. Dilema eksistensi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Manusia sebagai binatang memiliki banyak kebutuhan fisiologik yang harus dipuaskan, seperti kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan seksual. Manusia sebagai manusia memiliki kesadaran diri, berpikir dan berimajinasi. Dan yang ketiga, hidup dan mati. Kesadaran diri dan pikiran manusia telah mengetahui bahwa dia akan mati, tetapi manusia berusaha mengingkarinya dengan meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Yang keempat ialah kesendirian dan kebersamaan. Manusia adalah pribadi yang mandiri sendiri, tetapi manusia juga tidak bisa menerima kesendirian. Manusia menyadari diri sebagai individu yang terpisah, dan pada saat yang sama juga menyadari kalau kebahagiaannya tergantung kepada bersama dengan orang lain. Kondisi eksistensi manusia yang kedua ialah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ialah kebutuhan kebebasan dan keterikatan. Dalam kebutuhan kebebasan dan keterikatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, keterhubungan atau relatedness. Dan yang kedua, keberakaran atau rootedness. Dan yang ketiga, menjadi pencipta atau transendensi. Dan yang keempat, kesatuan atau unity. Dan yang kelima, identitas atau identity. Dan kebutuhan manusia yang kedua ialah kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, kerangka orientasi frame of orientation. Yang kedua, kerangka kesetiaan frame of devotion. Yang ketiga, keterangsangan stimulasi excitation dan stimulation. Dan yang keempat, keefektifan effectivity. Kondisi eksistensi manusia yang ketiga ialah mekanisme melarikan diri dari kebebasan. Terbagi menjadi 3. Autorianisme, perusakan, destructiveness, penyesuaian, conformity. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu tipologi sosial. Dalam tipologi sosial, Fromm membedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu karakter sosial, dan yang kedua adalah karakter dan masyarakat. Di sini, saya akan menjelaskan tentang karakter sosial. Menurut Fromm, karakter manusia berkembang berdasarkan kebutuhan mengganti insting kebinatangan yang hilang ketika mereka berkembang tahap demi tahap. Binatang tingkat rendah sejak lahir hidupnya diatur oleh instingnya. Bayi manusia lahir tak berdaya sekaligus dengan insting minimal. Jadi, manusia harus belajar bagaimana bertingkah laku. Yang kedua adalah karakter masyarakat. Fromm mencoba menjelaskan model masyarakat dengan pendekatan sejarah orientasi reseptif. Pertama-tama dikembangkan dalam masyarakat kuno dengan kekuatan feodal, tuan buruh. Masyarakat membentuk karakter pribadi melalui orang tua dan pendidik yang membuat anak bersedia bertingkah laku seperti yang dikehendaki masyarakat pada masyarakat kapitalis. Anak diajar menabung sehingga cukup modal untuk mengembangkan ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan kembali materi di dalam karakter sosial Fromm. Di dalam karakter sosial Fromm membedakan 2 jenis karakter sosial, yaitu productiveness atau hidup yang berorientasi positif dan non-productiveness atau hidup yang berorientasi negatif. Nah, ini merupakan contoh tabel karakter sosial yang menggambarkan tentang productiveness atau hidup yang berorientasi positif dan non-productiveness atau hidup yang berorientasi negatif.
agar teman-teman bisa lebih mendapatkan gambaran tentang productiveness dan non-productiveness. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sosialisme komunitarian humanistik atau humanistic communitarian socialism. Jadi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama manusia mempunyai kodrat esensial sosial bawaan, yang kedua masyarakat diciptakan manusia untuk memenuhi kodrat esensial bawaan ini, yang ketiga tidak satupun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan manusia berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar eksistensi manusia, dan yang keempat adalah mungkin menciptakan masyarakat semacam itu. Lalu yang kedua adalah karakter masyarakat. Karakter masyarakat ini terbagi menjadi 3, yaitu productive hoarding, pemilik tanah yang memegangi nilai tradisional dalam praktek pengerjaan pertanian skala kecil kekuasaan, tanggung jawab, dan mempertahankan tradisi. Lalu non-productive executive, petani tak punya tanah yang tunduk kepada kekuasaan, taat beragama, bahkan sampai fatalistik, menerima nasibnya yang tidak berkekuatan. Lalu productive exploitative, entrepreneur yang menyesuaikan diri dengan masyarakat industri baru, nilai pendidikan, teknologi, dan mobilitas sosial. Dan aplikasi yang terakhir adalah psikoterapi psikoanalisis humanistik. Fromm mengembangkan sistem terapi sendiri yang dinamakannya psikoanalisis humanistik. Dibanding dengan psikoanalisis Freud, Fromm lebih peduli dengan aspek interpersonal dari hubungan terapeutik. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Erich Fromm mungkin penulis yang paling brilian dari semua teoritisi kepribadian. Dia menulis esai yang sangat bagus di ranah politik internasional, masalah keagamaan, masalah psikologi dan hari tua, mengenai Hitler, Freud, dan Kristus, dan banyak lagi topik lainnya. Inti dari semua tulisannya adalah mengungkap hakikat manusia. Baik, itulah presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan Salam jiwa sehat, psikologi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.